Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan dengan mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak dan Ibu yang terhormat, kurikulum sering pula diartikan adalah keseluruhan pengalaman belajar murid. Keseluruhan belajar murid dari satu titik awal tertentu ke titik akhir belajar tertentu. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan kurikulum itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogi atau panduan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah panduan asesmen. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan mengapa kurikulum itu berubah, diantaranya sekaitan dengan konsep atau dengan paradigma bahwa belajar itu harus berpusat pada peserta didik atau berpusat pada siswa. Sekaitan dengan itu, beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini diantaranya, yang pertama bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid bukan hanya sekedar pembelajaran yang mengaktifkan siswa atau cara belajar siswa aktif. Namun pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid atau siswa. Yang kedua, pembelajaran yang tidak hanya membuat murid-murid aktif dalam pembelajaran, namun lebih dari itu, pembelajaran tersebut memperhatikan profil belajar murid-muridnya, misalnya keberagaman gaya belajar murid-murid di dalam kelas. Yang ketiga, pembelajaran yang memperhatikan kesiapan belajar murid-murid yang diajarnya, misalnya memperhatikan perbedaan kemampuan awal para murid berkaitan dengan kompetensi dan konten atau materi yang akan dipelajari. Kemungkinan besar kemampuan awal murid di kelas beragam berkaitan dengan konten yang akan dipelajari. Ada yang kemampuannya rendah, cukup, dan tinggi. Keempat, pembelajaran yang memperhatikan perbedaan minat atau ketertarikan murid terhadap konten yang akan dipelajarinya. Siswa yang tidak mampu menggambar akan terpengaruh kecepatan belajarnya ketika belajar membuat poster. Ketika siswa belajar membuat teks deskriptif dan guru menetapkan teks yang harus ditulis siswa ditetapkan oleh guru harus bertopik olahraga, maka kemungkinan besar siswa yang tidak berminat pada olahraga namun berminat pada seni lingkungan atau sains, kecepatannya dalam belajar menulis teks deskripsi akan terpengaruh kecepatannya. Pada kasus belajar teks ini, menulis teks ini sebaiknya guru tidak menetapkan topik yang ditulis siswa, namun sebaiknya siswa dipersilahkan secara bebas untuk memilih topik sesuai dengan minat atau ketertarikannya. Yang minat seni, ketika dia menulis teks deskriptif tentang seni, mungkin kecepatannya akan sama dengan siswa yang menulis teks deskripsi tentang olahraga. Dan yang kelima adalah pembelajaran yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan emosional para siswanya. Berikutnya yang mempengaruhi mengapa kurikulum itu berubah, yaitu perkembangan zaman, terutama perkembangan era digital. Dalam perkembangan era digital ini telah terjadi perkembangan peralatan dan sarana digital. Ada komputer, laptop, Chromebook, handphone, WiFi, Gmeet, Keynote Webex, Zoom, dan Google Worksheet. Begitu pun dengan media sosial yang terus bertambah. Ada WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, Google, dan IG. Kemudian aplikasi digital juga terus berkembang. Ada aplikasi e-banking, e-money, e-kinerja, ruang guru, platform mereka mengajar, dan berbagai media jasa online. Profesi baru juga terus bermunculan. Ada profesi YouTuber, ada profesi gamer, ada profesi content creator, ada programmer, dan ada perdagangan secara online. Sekaitan dengan perkembangan zaman ini, ada perubahan tren kehidupan pada generasi Z dan generasi Alpha. Termasuk kemudian ada perubahan lingkungan dan perbedaan lingkungan yang dihadapi para siswa. Hal berikutnya yang mempengaruhi perubahan kurikulum adalah adanya transformasi pembelajaran dengan paradigma baru,
yang menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial bermakna, bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Hal berikutnya yang mempengaruhi perubahan kurikulum adalah bahwa konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Guru dan kepala sekolah sebagai pemilik dan pengembang kurikulum dituntut untuk beradaptasi mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan karakteristik murid-muridnya. Karenanya, kurikulum harus dinamis. Menurut OECD, proyeksi pengembangan pendidikan bukan hanya mengembangkan kompetensi kognitif, sikap, dan psikomotorik, namun harus pula mengembangkan value atau nilai-nilai, yang memang value atau nilai-nilai tersebut dibutuhkan para siswa dalam menghadapi perubahan zaman atau perkembangan zaman. Bapak dan Ibu yang terhormat, perubahan kurikulum yang ditawarkan saat ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Berkaitan dengan perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, yang pertama bahwa kurikulum merdeka ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada kurikulumnya tetap kurikulum berbasis kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh. Dan hal ini dalam kurikulum merdeka dinyatakan sebagai capaian pembelajaran atau CP, yang sebelumnya dalam kurikulum 2013 disebut dengan kompetensi dasar atau KD. Berkaitan dengan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi dari kurikulum sebelumnya, bahwa dalam kurikulum merdeka ini pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang fleksibel. Capaian pembelajaran atau CP disusun dalam fase-fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya atau teaching at the right level, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Sekaitan dengan meneruskan proses peningkatan kualitas ini, berkaitan dengan pengembangan atau pembentukan karakter Pancasila, bahwa sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin, yaitu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berupa interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Hal yang kedua berkaitan dengan kurikulum merdeka ini yaitu fokus pada materi esensial. Karena selama ini materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Karenanya dalam kurikulum mereka ini materinya adalah materi esensial di setiap mata pelajaran untuk memberikan ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Karenanya pembelajaran yang dilakukan pada kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang mendalam, yaitu berupa diskusi, kerja kelompok, atau pembelajaran berbasis problem dan proyek. Yang pembelajaran seperti ini memerlukan waktu yang lebih lama. Yang ketiga yang ada pada kurikulum merdeka ini adalah melanjutkan prinsip penyederhanaan. Kurikulum merdeka juga lebih berfokus pada materi esensial di setiap mata pelajaran seperti yang dijelaskan tadi. Sebagai ilustrasi, rata-rata jumlah kompetensi kurikulum merdeka untuk mata pelajaran bahasa Indonesia
mengalami pengurangan 57% dari rata-rata kurikulum dalam bentuk KD pada kurikulum 2013. Rata-rata jumlah kompetensi kurikulum merdeka untuk mata pelajaran matematika mengalami pengurangan 28% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Rata-rata jumlah kompetensi kurikulum merdeka untuk mata pelajaran sains mengalami pengurangan 19% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Berikutnya, kurikulum merdeka ini menguatkan praktik kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Karenanya, struktur kurikulumnya struktur kurikulum minimum. Pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Kurikulum ini juga bersifat otonomi. Kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Nah, kurikulum ini juga sederhana, perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan arah perubahan dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Berikutnya adalah gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi, termasuk Kementerian Agama, universitas, institusi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pada kurikulum merdeka ini juga dilakukan penguatan literasi dan numerasi. Penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Contoh, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Bapak dan Ibu, demikian informasi berkaitan dengan mengapa kurikulum berubah dan perubahan apa saja yang ada pada kurikulum merdeka. Semoga informasi yang disampaikan memberikan tambahan wawasan untuk memberikan pemahaman pada kita bahwa memang perubahan kurikulum pada saat ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.